Perkenalkan, nama saya Lia Ratnasari Pandiangan. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A reguler, Stambuk 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Puji syukur semua kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjut, mari dicek kebersihan kelas kita anak-anak Ibu pada pagi hari ini. Sudah bersih semuanya, Bu. Baik, semua sudah dalam keadaan bersih karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, Ibu mau nanya kepada sekretaris kelas, Lydia Octavia, ada yang tidak hadir, Nak? Gak ada, Bu. Baik, semua anak-anak Ibu hadir pada pagi hari ini. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau mereview materi minggu lalu. Nah, mengenai materi minggu lalu, sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu? Nah, Ibu mau nanya kepada Octavia, apa yang sudah kamu pahami mengenai materi minggu lalu? Minggu lalu itu, Bu, kita sudah mempelajari tentang administrasi transaksi dan pengelompokan transaksi, Bu. Baik, berarti anak-anak Ibu paham mengenai materi minggu lalu. Ibu mau bertanya, apa itu administrasi transaksi dan pengelompokan administrasi transaksi? Begini, Bu, administrasi transaksi itu kegiatan untuk mencatat posisi keuangan sebuah perusahaan. Sedangkan pengelompokannya itu ada dua, Bu, yaitu transaksi eksternal dan internal, Bu. Bagus, berarti anak-anak Ibu sudah memahami materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai administrasi transaksi dan pengelompokan transaksi. Nah, administrasi transaksi ialah sebuah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan-perusahaan dalam bidang keuangan perusahaan. Nah, ada dua pengelompokan administrasi transaksi. Yang pertama itu ada eksternal, yang kedua internal. Nah, yang eksternal transaksi yang terjadi di luar perusahaan, contohnya itu pembelian bahan baku. Nah, yang kedua itu ada internal. Transaksi internal terjadi di dalam perusahaan. Contohnya itu pembagian gaji. Berarti sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu? Bu. Baik, sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham. Ibu lanjut. Materi kita pada pagi hari ini anak-anak Ibu ialah prosedur pencatatan transaksi penjualan tunai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak Ibu dapat memahami penjualan tunai, dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai, prosedur penjualan tunai. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semua, apa itu penjualan tunai? Nah, Ibu mau bertanya kepada Octavia. Penjualan yang dilakukan saat pembelian secara tunai, Bu, memakaikan duit cash. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai prosedur pencatatan transaksi penjualan tunai. Adapun yang pertama kita membahas mengenai penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ialah sebuah transaksi yang melibatkan penjual dalam memberikan barang kepada konsumen dengan menggunakan nilai tukar.
Baik anak-anak ibu, penjualan tunai ialah sebuah transaksi yang melibatkan penjual dalam memberikan barang maupun jasa kepada konsumen dengan menggunakan nilai tukar. Baik, sampai di sini paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Baik, ibu lanjut. Ada dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Ada 7 dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Baik anak-anak ibu, ada 7 dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Yang pertama ada faktur penjualan tunai atau FPT. Faktur penjualan tunai, dokumen ini digunakan saat transaksi terjadi secara tunai sehingga dicatat dalam faktur penjualan tunai. Nah, baik, jadi faktur penjualan tunai itu anak-anak ibu, ini contohnya seperti ini, bisa dilihat. Ya, Baik. Bu. Iya, baik. Yang kedua itu ada pita regis, di mana pita register kas ini digunakan saat melakukan transaksi dan benar-benar telah terbayar dalam melakukan pembelian. Nah, contohnya itu bisa dilihat ya anak-anak seperti ini. Pita register kas bisa dilihat. Iya, Bu. Baik. Yang ketiga itu ada bukti setor bank, di mana bukti setor bank ini dapat terjadi ketika si penjual barang dapat menyerahkan buktinya kepada pihak bank dengan menggunakan surat seperti ini. Baik, dapat dilihat anak-anak contoh bukti setor bank seperti Sudah, ini. Bu. Baik, Ibu lanjut. Yang keempat itu ada rekap harga penjualan. Nah, rekap harga penjualan. Merekap ketika pihak produsen merekap seluruh harga penjualan dalam per periode. Nah, contohnya itu seperti ini anak-anak ibu. Nih, di sini dia direkap harga penjualan serta keterangan harganya juga di sini diterahkan dalam rekap harga penjualan. Nah, selanjutnya itu anak-anak ibu ada bill of lading. Nah, bill of lading ini digunakan
saat melakukan transaksi, merekam transaksi yang terjadi dalam penjualan tunai dan diserahkan kepada pihak angkutan umum. Nah, contohnya itu seperti ini anak-anak, bill of lading. Ya, Dapat Bu. dilihat ya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada faktur penjualan COD. Nah, faktur penjualan COD ini anak-anak Ibu, bahwa faktur ini digunakan saat melakukan transaksi faktur penjualan secara tunai dalam COD. Nah, contohnya itu seperti ini anak-anak Ibu. Nih, faktur penjualan tunai. Di mana faktur ini dapat terjadi ketika melakukan penjualan secara COD. Baik, dapat dilihat? Dapat, Bu. Oke, yang selanjutnya itu ada credit care sales slip. Nah, credit care sales slip ini terjadi pihak bank dapat menerbitkan kartu kredit dalam bidang penjualan. Nah, contohnya itu seperti ini anak-anak. Ya, Bu. Baik, di mana pihak bank dapat menerbitkan, center bank menerbitkan kartu kredit kepada pihak penjual. Baik, sampai di sini paham mengenai dokumen penjualan tunai? Paham, Bu. Baik, jadi ada 7 ya anak-anak Ibu mengenai dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai ya. Ya, Bu. Baik, Ibu lanjut. Selanjutnya itu ada prosedur penjualan tunai. Baik anak-anak Ibu, jadi di sini ada 7 prosedur yang digunakan dalam penjualan tunai. Nah, yang pertama itu ada prosedur order penjualan, di mana prosedur order penjualan ini terjadi ketika penjualan dapat menerima orderan dari pembeli. Nah, yang kedua itu ada prosedur penerimaan kas, di mana prosedur penerimaan kas ini terjadi saat pihak penjual dapat menerima pembayaran secara tunai. Nah, yang ketiga itu ada prosedur penyerahan barang, di mana prosedur penyerahan barang ini dapat terjadi pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli secara tunai. Nah, yang keempat itu ada prosedur pencatatan penjualan tunai, di mana prosedur pencatatan penjualan tunai ini anak-anak dapat terjadi ketika ini terjadi saat penjual melakukan pencatatan dalam pembelian barang kepada konsumen sehingga dicatat dalam prosedur pencatatan penjualan tunai. Baik, selanjutnya itu ada prosedur penyerahan kas ke bank.
di mana prosedur penyerahan kas ke bank ini dapat terjadi ketika pihak penjual dapat menyerahkan kas kepada pihak bank, sehingga pihak bank dapat menerimanya. Nah, yang selanjutnya itu ada pencatatan penerimaan kas, di mana pencatatan penerimaan kas ini dapat terjadi ketika pihak bank dapat menerima kas dari pihak penjual yang telah diserahkan tadi sehingga dilakukan pencatatan penerimaan kas. Nah, yang selanjutnya itu ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan, di mana prosedur pencatatan harga pokok penjualan dapat terjadi ketika pihak penjual dapat melakukan pencatatan harga pokok tiap barang sehingga dilakukanlah prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Nah, sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu? Baik, Ibu kasih tugas. Minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompok. Dalam satu kelompok itu 5 orang. Kalian tiap kelompok 5 orang. Nah, di sini ada tugas kelompok. Nah, di sini ada soal latihan kelompok. Ibu bagikan, didiskusikan tiap kelompok. Baik, semua sudah Ibu bagikan. Setiap kelompok mengerjakannya. Jikalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu. Waktunya sudah habis dikumpulkan. Semua sudah mengumpulkan ya anak-anak Ibu? Ya, Bu. Oke. Siapa yang sudah memahami materi kita pada pagi hari ini? Baik, simpulkan anak-anak Ibu. Octavia, simpulkan nak. Begini, Bu, kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu tentang penjualan tunai. Penjualan tunai itu, Bu, adalah sebuah transaksi yang melibatkan penjual dalam memberikan barang maupun jasa kepada pembeli dengan menggunakan nilai tukar, Bu. Anak-anak Ibu, bagus sudah anak-anak Ibu pahami bahwa kesimpulan kita penjualan tunai ialah sebuah transaksi yang melibatkan penjual dalam memberikan barang maupun jasa kepada pihak pembeli dengan menggunakan nilai tukar. Untuk tugas minggu depan, buka bukunya halaman 55. Ada 5 soal esai. Sudah dibuka semua anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Untuk tugas minggu depan dikumpulkan sama Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran minggu depan sudah diserahkan di meja Ibu. Bu. Baik. Sebelum Ibu akhiri, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu.